Virus. Untuk video pembelajaran virus, kita akan membahas tentang sejarah virus, sifat virus, struktur virus, replikasi virus, dan peranan virus. Virus adalah mikroorganisme terkecil yang tidak memiliki sel dan hanya mempunyai kode genetik saja. Sejarah virus. Pada tahun 1883, Adolf Meyer dari Jerman menemukan bintik-bintik kuning pada daun tumbuhan yang disebabkan oleh penyakit mozaik berupa bakteri yang berukuran sangat kecil. Lalu, pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky dari Rusia menyaring ekstrak daun tembakau dengan salinan bakteri agar bakteri tidak lolos dan diperoleh filtrat daun tembakau. Kemudian pada tahun 1897, M.B.J. Rick dari Belanda melakukan pengamatan yang sama dengan Ivanovsky dan dapat disimpulkan bahwa ada agen yang menginfeksi tanaman tembakau atau virus lolos saring. Dilanjutkan pada tahun 1935, W.M. Stanley dari Amerika Serikat mengkristalkan virus penyebab mozaik pada daun tembakau. Nama virus yaitu Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Sifat virus. Yang pertama, aseluler atau bukan satu sel. Tidak melakukan metabolisme dan sangat tergantung pada hostpennya atau inang untuk tetap hidup. Yang kedua, bereproduksi pada sel hidup. Artinya, memperbanyak virus dengan menggunakan teknik embrio ayam. Yang ketiga, tersusun dari satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Tidak mempunyai sitoplasma atau organel. Yang keempat, dapat digolongkan sebagai benda mati karena dapat dikristalkan. Yang kelima, mikroskopis. Yang keenam, bersifat parasit. Lalu yang ketujuh, tidak mempunyai protoplasma. Struktur virus. Ukuran virus. Virus hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop elektron dengan perbesaran 30.000 kali. Virus terkecil memiliki diameter sekitar 17 nanometer dan diameter terbesar 1000 nanometer. Bentuk virus. Yang pertama, bola. Contohnya, virus influenza dan HIV. Batang, contohnya adalah Tobacco Mosaic Virus. Huruf T, contohnya Bacteriophage. Polyhedral, contohnya adenovirus. Susunan tubuh virus. Yang pertama, terdiri dari kepala. Berbentuk polyhedral atau segi banyak, berisi asam nukleat yang berupa DNA, lalu dikelilingi oleh kapsid atau protein yang tersusun atas unit-unit protein yang disebut kapsomer. Macam-macam kapsid. Yang pertama ada nukleokapsid dan nukleoasid. Kedua, leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Kemudian, ekor berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Struktur tambahan, yaitu lempengan dasar, selubung ekor, serabut ekor. Ujungnya terdapat reseptor untuk menerima rangsangan. Susunan yang lain. Asam nukleatnya berupa DNA. Kemudian virus yang menginfeksi sel eukariotik tidak memiliki ekor. Virus yang memiliki nukleokapsid diselubungi membran disebut sampul virus.
Senyawa di dalam tubuh virus terdapat asam nukleat, yaitu deoksiribonukleat atau DNA dan ribonukleat, yaitu RNA. Protein, penyusun kapsid. Lipid, dalam bentuk fosfolipid, glikolipid, asam nukleat, kolesterol, dan lemak alami lainnya. Karbohidrat, bentuk ribosa atau deoksiribosa pada asam nukleat. Replikasi virus adalah proses reproduksi pada virus atau kemampuan virus memperbanyak diri. Yang pertama, daur litik, yaitu virus menghancurkan sel hospes atau sel inang setelah selesai melakukan replikasi. Kemudian daur lisogenik. Virus tidak menghancurkan sel bakteri dan asam nukleat virus menjadi asam nukleat bakteri. Sel pecah setelah sekian beberapa tahun. Tahap daur litik. Yang pertama, absorpsi, yaitu melekatkan ekor virus pada dinding sel bakteri. Kemudian, penetrasi, yaitu ujung serabut ekor menyatu dan masuk dengan sel bakteri membentuk saluran tubuh virus ke bakteri. Kemudian, eklivase, virus mengambil alih perlengkapan metabolit sel bakteri. Asam nukleat virus mengendalikan pembagian protein menggunakan bahan dalam sitoplasma bakteri. Kemudian, pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Dilanjutkan dengan perakitan, membentuk virus-virus bakteriofag yang lengkap. Dan yang terakhir adalah lisis, pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru yang menginfeksi bakteri lain. Kemudian, tahap daur lisogenik. Yang pertama, absorpsi dan penetrasi. Yang kedua, penggabungan. Asam nukleat virus bergabung atau menyisip pada asam nukleat berisi bakteri. Lalu, pembelahan. Provag ikut membelah diri sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung provag. Kemudian, sintesis. Asam nukleat virus secara alami atau pada keadaan tertentu dapat memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki daur litik. Kemudian, perakitan, yaitu penyusunan partikel virus untuk menjadi virus baru. Dan yang terakhir adalah lisis, mengeluarkan virus baru yang selanjutnya akan mengalami daur litik atau lisogenik kembali. Dan peranan virus. Yang pertama, interferon, protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Fungsi dari interferon adalah mencegah replikasi virus pada sel hospes. Kemudian, provag digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Kemudian, vaksin berisi mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat patogenisnya hilang, tetapi sifat antigenisnya tetap. Kemudian, peta kromosom, untuk pembuatan peta kromosom yang sangat penting bagi dunia kedokteran. Cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.